Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah manaqib yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman oleh Allah, sehingga malam hari ini jiwa kita, hati kita semua digerakkan oleh Allah hadir di tempat ini. Hakikatnya yang menghadirkan adalah Allah. Hakikatnya menghadirkan diri kita di tempat ini adalah Allah. Maka sering kami sampaikan, Ibnu Athaillah menjelaskan di dalam kitab Hikam Sawabikul Himami la takhriqu aswarul akhdari. Sehebat apapun kita punya keinginan mau datang di tempat ini malam hari ini, kalau Allah belum berkehendak maka tidak akan bisa datang di tempat ini. Sehebat apapun kita tidak punya keinginan untuk hadir di majelis ini, di tempat ini, tapi kalau Allah berkehendak pasti ada jalan bisa hadir di tempat ini. Maka kata Ibnu Athaillah, sawabikul himami la takhriqu aswarul aqdar. Sehebat apapun kita ikhtiar selama kita hidup di dunia, kita usaha selama kita hidup di dunia, ingatlah takhriqu aswarul aqdari, kita hanya sebatas ikhtiar namun tidak mampu menjebol dinding takdir yang Allah tentukan dalam hidup kita. Disinilah kita harus tafakkur bahwa ketika kita usaha, usaha kita tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dalam jiwa kita harus tertanam sifat qadru yardobi, harus ridho dengan ketentuan Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang diistiqomahkan keimanan kita oleh Allah. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan hakikatnya adalah bulan yang mana kita harus lebih dekat kepada Allah daripada bulan-bulan sebelum Ramadan. Tidak dijadikan oleh Allah kita berpuasa kemudian kita malas-malasan untuk ibadah. Bahkan kata baginda Rasul, man hadara majalisal ilmi, barang siapa yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang tujuannya adalah untuk ilahi anta maksudi, tujuannya adalah untuk Allah, maka kata Allah Ta'ala, Allah akan mencatat lahu bagi orang-orang yang mau hadir di majelis yang tujuannya adalah untuk Allah, yaitu bi kulli khodamin ibadati sama. Tiap langkah kita dicatat oleh Allah seperti ibadah 1 tahun setiap langkahnya. Artinya Rasulullah itu memotivasi umat agar di dalam bulan suci Ramadan kita lebih dekat kepada Allah. Kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah daripada sebelum bulan suci Ramadan, karena disinilah kita tolak ukur kita bahwa syahrul Ramadan litarbiyah, bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan buat kita. Dididik untuk apa? Bagi orang-orang yang beriman, dididik untuk diwajibkan berpuasa. Min tulu'il fajri ila tubila gurubi syamsi, dari mulai kita fajar muncul sampai waktu maghrib kita menahan rasa lapar, kita menahan rasa dahaga. Kalau tertanam keimanan di dalam jiwa kita bahwa bulan ini adalah bulan pendidikan, maka niscaya tertanam pula kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman salah satu di antara kita kalau di dalam jiwa kita tidak tertanam rasa cinta kepada tetangga dan saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Kita menahan rasa lapar dan dahaga agar kita berpikir bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang kelaparan, sehingga tergerak kita mau membantu mereka. As-sakiyun, kita tergerak agar menjadi orang yang dermawan. Ini pendidikan buat kita di dalam bulan suci Ramadan. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Tidak manusia hanya untuk amrun yang tasiluhu, hanya untuk menjalankan Allah, hanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan dalam hidup kita. Kewajiban ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya berpuasa,
tapi yang terutama adalah qadru yardobi, yaitu bagaimana caranya agar kita tergolong orang-orang yang senantiasa ridho hidupnya dengan ketentuan Allah. Termasuk kewajiban kita sebagai hamba, sebagai makhluk, yaitu qadru yardobi, kita ridho dengan ketentuan Allah. Ini ibadah yang sangat tertinggi di sisi Allah. Bagaimana kita mencapai ridho Allah kalau kita hidupnya tidak pernah ridho dengan ketentuannya? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah kalau hati kita selalu kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita? Kalau kita ahli sholat tapi kita tidak menerima ketentuan Allah, sholat kita di hadapan Allah nihil hakikatnya. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur dengan ketentuannya, karena kita tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan dalam hidup kita. Dulu zamannya Nabi Musa ada salah satu hikayat. Allah menyampaikan kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, di tetangga desa kamu, sebelah desamu itu ada salah satu waliku yang meninggal dunia. Salah satu orang yang sangat aku cintai. Dia meninggal dunia, tidak ada yang mengurus wahai Musa. Bahkan jasadnya itu dilemparkan di loteng, jasadnya dibuang di tempat sampah." Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, "Engkau datang ke sana dan urus jenazahnya sampai selesai wahai Musa." Karena diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa jalan kaki sampai di desa yang dituju. Nabi Musa mencari-cari di mana kiranya kekasih Allah yang meninggal dunia yang dibuang di tempat sampah. Bertemu dengan salah satu penduduk. Nabi Musa bertanya, "Ya fulan, wahai fulan, apakah engkau tahu ada seorang laki-laki yang meninggal dunia kemudian mayatnya dibuang di tempat sampah?" "Na'am ya Musa." "Ya wahai Musa, saya tahu." "Memangnya kenapa wahai Musa?" "Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengurus jenazahnya, bahwa dia adalah kekasih Allah." Terus pemuda ini, si bulan ini kemudian bertanya, "Wahai Musa, itu pemuda ataupun laki-laki itu hidupnya selama ini kerjaannya mabuk, membunuh orang, sehingga masyarakat di sini benci dengan laki-laki tersebut. Kenapa engkau katakan dia adalah walinya Allah?" Di sini ada kebimbangan dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ditunjukkan di sana jenazahnya wahai Musa. Nabi Musa jalan kaki menuju tempat yang ditunjukkan si bulan tadi. Bertemu lagi dengan salah satu masyarakat. Ditanya lagi, "Kenapa wahai Musa engkau mau mengurus jenazahnya? Selama hidupnya dia itu hidupnya benar-benar dibenci oleh masyarakat setempat. Dulu pernah membunuh, setiap hari dia mau mabuk-mabukan." Akhirnya Nabi Musa menemukan kebimbangan. Disitulah Nabi Musa alaihissalam kemudian munajat kepada Allah. Sholat kemudian munajat, "Ya Rabb, yang engkau katakan kekasihmu ternyata di desa ini dia adalah menjadi sampah masyarakat. Dia sering mabuk, dia pernah membunuh, sehingga masyarakat sekitarnya tidak ada yang suka dengan dia ya Allah. Kenapa engkau katakan kekasihmu ya Allah, sehingga aku diperintahkan untuk mengurus jenazahnya?" Allah turunkan wahyu, "Wahai Musa, kekasihku itu memang perbuatannya di mata masyarakat tidak benar, tapi di dalam jiwanya dia sebenarnya menangis dengan keadaan yang aku tentukan dalam hidupnya. Namun hatinya setiap malam, ya Rob, saya ridho dengan ketentuanmu. Engkau telah menentukan hidupku seperti ini. Kami ridho ya Allah, walaupun orang lain, tetangga kami semuanya membenci kami. Yang penting kami ridho dengan ketentuanmu, agar engkau pun ridho dengan aku." Ini qadru yardobi, orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Artinya kita hidup itu semuanya ingin bahagia, semuanya ingin kaya. Makanya kita selalu berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Ya Allah, berikan kebahagiaan, kebaikan selama kami hidup di dunia. Tapi ketika doa kita, permintaan kita belum diberikan, dikabulkan oleh Allah, kok malah Allah mendatangkan kemiskinan dalam hidup kita. Kemudian kita haruskah buruk sangka kepada Allah?
Haruskah kita kemudian suudzon kepada Allah? Padahal Allah yang tahu mana yang terbaik dalam hidup kita, mana yang terbaik buat kita. Intinya ketika kita mempunyai keinginan kita belum diberikan oleh Allah, kita harus ridho kewajiban kita sebagai makhluk dengan ketentuan Allah. Ini pun ibadah. Sehingga apa ketika itu? Ya Allah, ini di masyarakat setempat dia itu adalah sampah maras masyarakat. Hidupnya selalu meresahkan. Kerjaannya mabuk, kerjaannya pernah membunuh orang. Kata Allah, wahai Musa, jangan pernah kau melihat jasad dan perbuatan seseorang. Yang aku lihat adalah hatinya. Ketika aku aku datangkan ujian untuknya, apakah hatinya ridho dengan ujian yang aku berikan kepadanya? Hakikatnya itulah yang terbaik. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salam memahami bahwa pemuda tersebut yang meninggal, yang dibuang di tempat sampah, tergolong orang yang qadru yardobi, ridho dengan ketentuan Allah. Setiap malam dia menangis, hakikatnya dia tidak mau mabuk, tidak mau dia itu merampok, tidak mau dia itu membunuh. Namun karena keadaan, hakikatnya yang menjadikan keadaan itu adalah Allah. Setiap malam dia itu menangis, tapi tidak tahu tetangga dan saudaranya. Yang dilihat adalah keburukan dan keburukannya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam disitulah mengurus jenazah salah satu aulianya Allah, yakni pada zamannya Nabi Musa. Disinilah kita sebagai makhluk kewajibannya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Di antaranya kewajiban kita menerima ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, ikhlas dengan ketentuan Allah. Ini adalah ibadah yang tertinggi di sisi Allah. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya pantas kalau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan idfin wujudaka fi anfil kumul. Kalau manusia sudah mampu mengubur keakuhan yang ada di dalam diri kita, bahwa kita adalah bukan siapa-siapa, kita adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah, maka nanti tidak ada keakuhan yang ada di dalam diri kita, maka niscaya penglihatan kita selalu melihat kebaikan-kebaikan orang, tidak pernah melihat keburukan seseorang. Di sini kita nanti memahami di dalam tauhid nanti bahwa la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, tidak ada Tuhan yang wajib ataupun yang mampu mengangkat derajat kita illa anna, kecuali saya, ananya adalah Allah. Disinilah innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Atau la ilaha illa anta, yang pernah doa ini disampaikan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan yang mampu memberikan atau mengangkat derajat seseorang illa anta, kecuali engkau. Engkau di sini adalah Allah. Mungkin Tuhan ataupun Allah yang ada di dalam jiwa kita, jiwa hadirin, bukan berarti Tuhan banyak, tetap Allah itu esa. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, meliputi semuanya, hadirin. Meliputi semuanya. Digerakkan hati tetangga kita, digerakkan hati saudara kita. Disitulah innallaha ma'ana, Allah bersama dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Nanti kita akan selalu bahwa di situ bersama dengan Allah, manusia bersama dengan Allah. Nanti yang kita lihat adalah ayat-ayat Allah. Bahkan la ilaha illa huwa, nanti tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia huwa, di situ adalah Allah. Kadang kita diberikan rezeki oleh Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka didatangkan oleh Allah dari orang yang tidak kita kenal. Hakikatnya di situ la ilaha illa huwa, dari Dia Allah yang menggerakkan. Maka semakin kita berbanyak berzikir, semakin kita banyak mengingat Allah, semakin kita ingat dengan Allah, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, agar hati kita ini terjaga dari berbagai macam penyakit hati. Kita selalu baik sangka dengan apa yang kita lihat, karena Allah tidak pernah memandang pakaian manusia, Allah tidak pernah melihat dohir manusia.
Allah tidak pernah melihat apa yang kita lihat, tapi yang walakin Allah ya'duru ila qulubikum, tapi yang selalu dilihat oleh Allah adalah hati kita. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, jiwa kita, hati kita selalu bersih. Hati dan jiwa kita selalu tertanam istiqomah keimanan. Hari boleh berganti, bulan boleh berganti, nanti Ramadan meninggalkan kita, tapi keimanan dan keyakinan kita tidak boleh berubah, tapi tetap harus fokus iman dan yakin kepada Allah. Jangan sampai karena keadaan kemudian kita tidak beriman sama Allah. Jangan sampai karena sesuatu kemudian kita jauh dari Allah. Tanamkan sifat qadriyat dobi. Berusaha ikhtiar, kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Kita manusia hanya bisa ikhtiar, tapi ketika kita sudah ikhtiar tidak sesuai dengan ketentuan Allah, disitulah sejauh mana jiwa dan batin kita tertanam sifat qadriyat dobi, ridho dengan ketentuan Allah. Hadirin adani Allah wa iyyakum. Mari sebelum kita sama-sama berpikir kepada Allah, niatkan hati kita karena Allah. Niatkan jiwa kita fokus adalah ilahi anta maksudi, bukan karena yang lainnya. Kalau kita sudah tertuju kepada Allah, niscaya sebenarnya apapun yang kita inginkan Allah tahu. Saya silaturahmi ke rumah Pak Rangga, sudah tertuju sampai ke rumahnya, masa sih kopi nggak dikeluarkan? Kita sudah tertuju kepada Allah, Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, pasti akan diberi hakikatnya. Hadirin, para nabi, para rasul yang kelihatannya miskin, hakikatnya itu beliau itu ditawarkan sama Allah. Rasul itu sering ditawarin, apakah kau ingin kaya ya Rasul? Tapi karena Rasul orang yang tertanam rasa cinta kepada Allah, apapun yang didatangkan oleh Allah, Rasul itu senang. Apapun yang Allah takdirkan dalam hidup Rasulullah, Rasul selalu senang dengan ketentuan Allah. Ya sama seperti kita senang dengan perempuan. Apapun yang diberi oleh perempuan itu senang. Kenapa? Karena ada rasa cinta kita kepada perempuan itu. Begitupun kalau kita cinta sama Allah, apapun yang didatangkan oleh Allah, kita akan senang dengan ketentuan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan untuk zikrullah, dan kita tidak boleh buruk sangka dengan saudara-saudari kita yang belum mau hadir di tempat ini. Itu adalah panggilan Allah. Oh, kok yang jauh hadir, yang dekat tidak hadir, itu bukan urusan kita, ranahnya Allah. Hadirin, apakah saya WA Pak Fajar dari Papan Mas suruh datang? Tidak, tapi digerakkan oleh Allah bisa hadir di tempat ini. Maka disinilah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzukurullaha, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, zikrun katsirun, dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Di tempat ini kita untuk belajar sama-sama berzikir. Kalau di rumah belum tentu kita ingat Allah. Akhirnya terpanggil, siapa yang memanggil, hakikatnya yang menggerakkan jiwa kita itu adalah Allah. Sejauh apapun seseorang, kalau sudah terpanggil, itu akan terasa dekat. Sedekat apapun kita, di situ ada majelis zikir, kalau tidak terpanggil jiwanya, terasa jauh. Maka bersyukur kita yang hadir di tempat ini untuk zikrullah. Sebab kata baginda Rasul, bahkan tadi disampaikan oleh Pak Haryanto, ini hakikatnya adalah Raudhatul Jannah, taman surga. Petik kata Rasulullah apa yang ada di taman surga, ambil hikmah apa yang ada di Riyadul Jannah atau taman surganya Allah. Maka mudah-mudahan hati kita selalu terjaga, hati kita selalu baik sangka dengan apa yang kita lihat, hati kita selalu terjaga, tidak mudah menilai dengan apa yang kita lihat. Bahkan kata sahabat Ali, hilangkan rasa takut yang ada di dalam jiwamu dengan apa yang kau lihat, karena itu bisa membunuh dirimu. Artinya apa? Kadang kita itu melihat kemiskinan, padahal kemiskinan itu tidak membunuh kita. Tapi sebelum kita miskin, kadang rasa takut yang berlebihan dengan kemiskinan yang menyiksa diri kita. Seandainya kita cinta sama Allah, apapun yang Allah datangkan, hidup itu nikmat. Diri kita sendiri yang membuat diri kita atau jiwa kita menjadi neraka. Jiwa kita yang selalu panas, jiwa kita yang selalu tersiksa karena rasa yang tidak menyenangkan di dalam jiwa kita.
rasa sedih, rasa takut, rasa inilah yang menghantui hidup kita. Maka hilangkan, kata sahabat Ali, rasa takut dengan apa yang kau lihat. Karena hakikatnya Allah menciptakan sesuatu dan memberi sesuatu kepadamu, itu pasti ada hikmah dan benar-benar memang itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka jangan pernah kita putus asa dalam hidup. Jangan pernah kita putus asa menghadapi ujian-ujian yang Allah datangkan dalam hidup kita. Apapun ujian yang Allah datangkan, hakikatnya itu yang terbaik buat kita. Sering kami contohkan, anak kita punya anak kecil, anak kita sakit, lagi sakit panas minta es, tentu kita nggak akan ngasih sama anak kita. Kenapa? Yang tahu mana yang baik buat anak kita itu adalah kita sebagai orang tua. Nggak ngasih ini bukan berarti kita nggak sayang sama anak. Justru ini adalah tanda kasih sayang orang tua kepada anak. Karena anak nggak tahu buruk sangka sama orang tua. Masa kita seperti anak-anak kepada Allah? Ketika kita minta sama Allah, kemudian Allah belum mengabulkan doa kita, belum memberikan permintaan kita, kita buruk sangka sama Allah. Seharusnya kita muhasabah diri, mungkin hati kita masih banyak penyakit. Kalau diberikan tambah penyakitnya, seperti anak kita yang minta es sedang sakit. Kalau dikasih es tambah sakit nanti. Ini mudah-mudahan hati kita semua dibukakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Bima indallahi minal karomah, bima indallahi minal karomah. Dengan sebab Ramadan kita semua hakikatnya mendapatkan satu kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semua diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Kalau punya hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Apa yang jadi harapan dan keinginan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah sudah berkehendak. Walaupun terkadang tidak masuk dalam logika dan akal kita. Yakin bahwa Allah Maha segalanya. Yakin bahwa innallaha alimun bidati sudur, Allah mengetahui apa yang ada di balik dada kita. Mudah-mudahan kita semua pulang dari sini, harapan dan keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah.